Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 12202013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Analisis struktural novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dan implementasinya sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA. Penulis skripsi Indah Mulasari, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2009. Pendahuluan. Pada penelitian ini mengkaji sebuah novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi yang bertujuan untuk mendeskripsikan unsur intrinsik dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi sebagai bahan pembelajaran siswa di SMA. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural yang menitik beratkan pada unsur intrinsik pada karya sastra yang terdiri dari tokoh, alur, tema, latar, dan bahasa. Latar belakang karya sastra pada masa lalu lebih ditampakkan fungsinya sebagai sarana komunikasi, yakni sarana sosialisasi nilai-nilai yang berkembang pada masanya dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat sekelilingnya. Nilai-nilai yang dimaksud bukan sekedar nilai-nilai yang direka-reka oleh pengarang dalam proses kreatifnya, tetapi meskipun sifatnya tetap imajinatif, nilai-nilai itu merupakan kristalisasi dan nilai-nilai yang tercermin dalam tataran masyarakat, di mana sastra itu hidup. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah struktur, tokoh, alur, latar, tema, dan bahasa dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi? Dan yang kedua, bagaimanakah implementasi struktur novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan struktur novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, dan yang kedua, mendeskripsikan implementasi struktur novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi pembelajaran sastra di SMA, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif bahan pembelajaran sastra. Yang kedua, bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan materi pembelajaran sastra. Yang ketiga, bagi pembaca karya sastra, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman terhadap analisis struktural karya sastra. Dan yang keempat, bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Metodologi penelitian. Jenis penelitian berdasarkan sumber bahan yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau kajian pustaka. Penelitian kepustakaan ini artinya mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan untuk menunjang penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural. Penelitian ini hanya sampai pada tahap pembuatan silabus dan RPP, tidak meneliti praktek pengajaran di kelas. Teknik pengumpulan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik baca dipergunakan untuk memperoleh data-data yang terdapat dalam teks novel. Data-data yang diperoleh selanjutnya dicatat pada kartu data dan diklasifikasi.
Sumber data penelitian. Subjek penelitian ini adalah novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini diterbitkan pertama pada tahun 2004 melalui penerbit Basmalah dan Republika, cetakan ke-39 pada tahun 2008. Novel ini berisikan 418 halaman dan berukuran 20,5 dikali 13,5 cm. Teknik analisis data. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian berupa deskripsi mengenai unsur-unsur intrinsik novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi serta implementasinya sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA. Selanjutnya, instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa semua pengetahuan berupa teori-teori unsur pembangunan karya sastra, khususnya unsur intrinsik yang akan digunakan untuk menganalisis tokoh, alur, latar, tema, dan bahasa dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Landasan teori. Karya sastra pada masa lalu lebih ditampakkan fungsinya sebagai sarana komunikasi, yakni sarana sosialisasi nilai-nilai yang berkembang pada masanya dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat di sekelilingnya. Sastra adalah produk masyarakat. Ia berada di tengah-tengah masyarakat karena dibentuk oleh anggota-anggota berdasarkan desakan-desakan emosional atau rasional dari masyarakat. Ini adalah pengertian dari novel. Novel adalah kesatuan proses yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Berdasarkan hasil pendapat dari Depdiknas tahun 2005 halaman 788. Pengertian analisis struktural, yakni analisis yang melihat bahwa unsur-unsur struktur karya sastra saling berhubungan erat, saling menentukan artinya, yang dikemukakan oleh Pradopo pada tahun 2005 di halaman 118. Analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah keseluruhan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada analisis unsur intrinsik yang meliputi tokoh, alur, latar, tema, dan bahasa dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Fahri, Aisyah, Maria, Nurul, Naura, dan Bahadur. Untuk tokoh Fahri yang lebih cocok berperan sebagai tokoh utama atau protagonis karena selalu menghiasi dan memegang peran yang dominan pada setiap peristiwa dalam cerita. Tokoh Aisyah, Maria, dan Nurul berperan sebagai tokoh wirawati, sedangkan tokoh Bahadur dan Naura yang berperan sebagai tokoh antagonis karena mereka sangat menentang tokoh protagonis. Tokoh tambahan dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Madam Nahad, Tuan Botros, Sheikh Ahmad, Ummu Aiman, Sheikh Utsman, Ummu Fatih, Saiful, Rudi, Misbah, Hamdi, Yosef, Iqbal, Hakan Erbaka, Bibi Syarah Al-Fari, Alicia, Ashraf, Ibu, Paman, Abdullah, Ustadz Jalal, Ustazah Maimunah, Akbar Ali Faragi, Ismail Ahmad, Marwan, Ketua PPMI, Madam Syaima, Mona, Susan, Hakim, Jamal, pengacara Amrul, lelaki muda, lelaki setengah baya, Furkon, Mas Khalid, Zaimur, Tuan Adel, Madam Yasmin, Kolonel Ridho Sanata, Subhan, Dokter Khadijah, 3 polisi Mesir, dan Himam. Itu adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Latar peristiwa dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat terdapat di negara Mesir, tepatnya di kota Kairo.
Latar waktu terjadi sekitar tahun 2001 sampai 2003. Latar sosial yang digunakan pengarang adalah masyarakat modern di negara Mesir, terutama di kota Kairo, yaitu cara kehidupan masyarakat Mesir yang selalu mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak terlepas dari adat dan kebudayaannya. Sedangkan alur dalam novel ini ialah alur maju yang menggunakan 8 tahapan alur. Tema yang ingin dikemukakan oleh Habibur Rahman El-Shirazi dalam novel Ayat-Ayat Cinta dengan jelas terlihat pada judul karangannya, yaitu tentang kesetiaan cinta suami istri. Hal ini dapat dilihat dalam sosok Fahri dan Aisyah yang memelihara cinta disertai kesabaran, usaha keras, dan kekuatan doa yang akan mengantarkan pada kebahagiaan abadi. Selanjutnya, ragam bahasa. Secara umum, novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi ini menggunakan bahasa sederhana dengan ragam bahasa sehari-hari, biarpun ada beberapa menggunakan istilah bahasa asing seperti Arab, Inggris, Jerman, dan Jawa untuk memberikan nilai-nilai estetika pengarang. Juga menggunakan bahasa figuratif, tetapi masih mudah dipahami oleh para pembaca. Implementasi hasil analisis struktural novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dalam pembelajaran sastra di SMA. KTSP yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang bersifat operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya meliputi 4 manfaat, yaitu membantu keterampilan berbahasa, membantu meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta rasa, dan menunjang pembentukan watak. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi ini dapat digunakan sebagai alternatif materi pembelajaran siswa SMA. Hal ini dikarenakan siswa-siswa SMA rata-rata berusia dari umur 15 sampai dengan umur 18 tahun. Pada usia mereka sudah mulai tertarik untuk membaca sebuah novel. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini memenuhi 3 aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pembelajaran sastra, yaitu yang pertama dari sudut pandang bahasa, yang kedua dari sudut pandang psikologi, dan yang ketiga dari sudut pandang latar belakang kebudayaan para siswa. Di akhir pembelajaran diharapkan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang pertama, siswa mampu menjabarkan pengertian novel, yang kedua, siswa mampu menjelaskan unsur intrinsik, yang ketiga, siswa mampu menganalisis unsur intrinsik dalam novel Ayat-Ayat Cinta dengan menunjukkan kutipan yang mendukung. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kembali isi novel Ayat-Ayat Cinta yang dibacakan dalam bentuk sinopsis dengan bahasa sendiri ke dalam beberapa paragraf. Dan yang kelima, siswa mampu menemukan nilai-nilai moral dalam novel yang dapat diteladani. Kesimpulan, berdasarkan analisis unsur-unsur intrinsik, maka dapat disimpulkan adanya hubungan antar unsur intrinsik di dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Kisah novel Ayat-Ayat Cinta dan struktur penceritaan timbul karena masalah dan karakter tokohnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, dilihat dari aspek struktural sastra, aspek bahasa, aspek psikologi, maupun dari aspek latar belakang budaya siswa. Novel ini merupakan gabungan dari novel Islami, budaya, dan juga novel cinta yang banyak disukai anak muda. Sehingga novel ini tidak menutup kemungkinan dapat digemari oleh siswa untuk dipelajari dalam pembelajaran sastra di SMA. Oleh karena itu, novel Ayat-Ayat Cinta dapat dijadikan bahan pembelajaran sastra untuk siswa SMA dalam pemahaman unsur intrinsik sastra.
Standar kompetensinya adalah siswa mampu memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau novel terjemahan. Kompetensi dasarnya yaitu siswa mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan. Di akhir pembelajaran diharapkan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran khusus. Ini adalah daftar pustaka presentasi untuk skripsi novel Ayat-Ayat Cinta. Sesi tanya jawab. Saya Maisa Dwi Putri izin bertanya kepada pemateri Meliana. Yang pertanyaannya, apa yang membuat penulis melakukan penelitian tersebut? Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjawab untuk penanya pertama dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melisa Dwi Putri yang menanyakan alasan penulis untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi ada beberapa alasan penulis memilih menganalisis novel karya Habibur Rahman El-Shirazi ini. Alasan yang pertama, novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi ini sepengetahuan penulis belum pernah diteliti atau dijadikan bahan skripsi secara struktural. Alasan kedua, dari segi isi novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi ini menarik. Salah satu hal menarik dari segi isinya. Mungkin itu saja jawaban untuk saudari Melisa, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada pemateri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Amelia. Izin bertanya kepada saudari Meliana, mengapa karya sastra perlu dikaji menggunakan pendekatan struktural? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penanya Lia Amelia yang menanyakan mengapa dalam novel ini perlu dikaji menggunakan pendekatan struktural. Jadi kajian struktural dilakukan agar setiap penelitian bersifat internal dan tidak mengabaikan elemen yang ada. Dengan demikian, jika menganalisis karya sastra dalam hal ini cerita rakyat dengan pendekatan struktural, maka unsur-unsur pembangun itulah yang menjadi objek utama. Itulah jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Baiklah, saya ingin bertanya kepada pemateri Meliana. Yang pertanyaan saya, apa saja hak yang dilakukan dalam analisis struktural karya sastra pada hal fiksi? Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rima Permatasari yang menanyakan apa saja hal yang dapat dikaji dalam pendekatan struktural dalam hal fiksi. Analisis struktural karya sastra yang dalam hal ini fiksi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Itu saja jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Iskandar. Izin bertanya kepada presentasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana teori strukturalisme dipakai dalam analisis sebuah karya sastra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bobi Iskandar yang bertanya bagaimanakah teori strukturalisme ini dipakai dalam analisis sebuah karya sastra. Jadi digunakannya teori strukturalisme ini adalah karena karya sastra ini merupakan sebuah struktur yang unsur-unsur pembentuknya saling berjalin erat atau saling terkait. Jadi unsur-unsur pembentuk karya sastra itu masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan merupakan suatu sistem. Itu saja jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lia Amelia. Izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya, apa saja kelemahan pendekatan struktural dalam pembelajaran bahasa? Kepada Saudari Meliana, mohon penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Saudari Lia Amelia yang menanyakan mengenai kekurangan dari pendekatan strukturalisme. Jadi kekurangan pendekatan struktural atau strukturalisme ini yaitu siswa kurang memahami penggunaan struktur kebahasaan itu dalam kehidupan sehari-hari atau tidak mengetahui pengimplementasiannya dalam kehidupan. Terima kasih, itulah jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat untuk kita semua.